perkenalkan, nama aku Chris Glenn dari TSA IPB tahun 2020. Hari ini kita akan membahas topik mengenai paham materi kuliah lewat Zoom? Bisa. Nah, hari ini kita kedatangan satu narasumber yang begitu menarik gitu ya. Yaitu beliau adalah Kak Elizabeth Guanto. Halo Kak. Halo Glenn, halo teman-teman TSA IPB juga. Makasih banget dari diundang nih buat jadi ngisi podcast gitu. Thank you. Terima kasih kembali untuk Kak Lisa yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ya dalam podcast kita untuk sesi kali ini. Nah, sebelum dimulai nih, kita boleh banget dong buat kenal Kak Lisa lebih dalam. Boleh Kak Lisa untuk perkenalkan singkatnya? Oke. Halo teman-teman, kenalin aku Elizabeth Guanto, biasanya dipanggil Lisa. Sekarang aku semester 6 di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini kesibukanku selain kuliah, aku juga lagi mulai nyiapin skripsi dan persiapan KKN juga. Selain itu aku juga aku jadi co-founder di 2 inisiatif sosial, yaitu Studyscape dan Anthurium. Dua-duanya bergerak untuk generasi muda Indonesia, terutama murid-murid SMA dan mahasiswa. Yang satu bergerak di bidang kesehatan mental dan yang satu bergerak di bidang self development gitu. Selain itu aku juga kebetulan jadi freelance tutor ngajarin bahasa Inggris buat anak-anak Indonesia tapi juga orang-orang Jepang, Korea dan Taiwan. Kayak gitu sih perkenalan singkat. Salam kenal. Salam kenal Kak Lisa. Wah keren banget. Sumpah aku speechless. Jadi kayak Kak Lisa ini ternyata udah multi talenta, terus juga pinter, terus juga banyak nih pokoknya semuanya keren banget. Nah di sini tuh aku hari ini mau ngomongin mengenai struggle kita itu dalam kuliah gitu loh sebagai mahasiswa, apalagi khususnya ini kan masih online ya Kak ya. Nah kalau aku tuh biasanya dalam Zoom meeting bersama dosen ketika kuliah itu rasanya kayak capek banget gitu loh Kak, struggle banget. Nah Kakak tuh ada gimana sih solusinya biar kayak rasa struggle ini tuh bisa lebih dimudahkan gitu loh Kak? Oke, sebenarnya ada banyak cara yang aku terapkan karena prinsipku adalah kalau satu cara nggak berhasil, kita harus berubah. Kita nggak bisa mengekspektasikan hasil yang beda kalau kita terus-menerus melakukan cara yang sama. Jadi beberapa cara yang udah aku terapkan, yang pertama adalah hilangkan semua distraksi yang ada, mulai dari HP, sosmed, website yang akan memicu kita untuk terdistraksi dari kuliah. Terus pokoknya semua yang memungkinkan untuk mengalihkan perhatian kita tuh dihilangin dulu dari area meja belajar kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bikin distraction list, yaitu sebuah list yang berisi hal-hal yang kayak pikiran-pikiran aneh yang mengganggu kita selama kita menjalankan sesi kelas gitu. Contohnya kita mikir nanti siang mau makan apa, atau mikir mau ngecek trending Twitter hari ini, menit ini, atau mikir yang lain-lain yang nggak berhubungan sama kelas. Nah itu kita list semua. Jadi instead of kita buka Twitter di menit itu juga, kita bisa bikin distraction list, terus nanti kalau udah selesai kelas, baru kita lakukan tuh apa yang udah ada di distraction listnya. Terus yang ketiga, menurut aku adalah bikin atmosfer belajar yang beda dari yang lain atau yang menyenangkan gitu. Kadang kalau misalnya aku lagi kelas, aku suka sambil setel video study with me. Jadi kayak kesannya ada belajar sama orang lain juga gitu. Jadi kayak belajar bareng gitu. Terus bisa juga dengan nyetel lagu-lagu kayak ambience Hogwarts Study Room gitu. Aku suka banget dengerin Hogwarts Study Room kayak gitu. Jadi bikin atmosfer belajarnya tuh semenarik dan seenggak membosankan mungkin. Gitu sih kalau dari aku. Iya, gila keren banget. Aku juga baru kepikiran juga untuk yang bikin distraction list itu ya. Mungkin besok-besok bakal aku coba. Nah, tapi tuh yang ambience yang kakak jelasin tadi itu aku tertarik banget. Maksudnya kayak aku juga selalu ngelakuin hal itu. Jadi ketika aku merasa kayak, wah ini kayak materi Zoom-nya ini lumayan dalam tanda kutip membosankan gitu ya. Kayaknya aku butuh something buat nge-elevate atmosfer aku. Aku pasti selalu kayak nge-style lagu klasikal gitu, classical music dari Mozart. Itu rasanya kayak naikin fokus aku banget dan naikin attention span aku sih. Jadi kayak yang biasanya aku cuma bisa fokus 20 menit, maybe sekarang mungkin untuk satu full sesi 1 jam 40 menit aku bisa hajar abis gitu. Itu pokoknya oke, keren banget nih. Pokoknya masukan dari Kak Lisa ya. Nah, selanjutnya ini ada orang bilang biasanya
kalau belajar di rumah itu kurang efektif gitu loh, karena kan kayak Zoom itu kan disampaikan secara online gitu ya, secara daring. Nah, kita belajar di rumah itu kurang efektif, kayak harus ada something yang kita lakukan secara praktek gitu. Nah, menurut kakak gimana sih cara biar kita itu belajar di rumah itu bisa efektif gitu? Oke, pertama hilangkan dulu konsepsi bahwa belajar di rumah itu nggak efektif. Karena menurutku belajar di rumah itu bisa jadi lebih efektif dari belajar di kelas. Contohnya adalah kita bisa belajar dengan kecepatan kita sendiri. Maksudnya Zoom dengan gampang bisa kita rekam. Banyak sekarang dosen yang nge-share rekaman videonya, bisa kita cepetin 2 kali lipat. Kalau kita ngerasa bosen, bisa kita cepetin jadi setengah kali lipat. Kalau misalnya kita bingung sama materinya. Jadi itu salah satu keuntungannya. Justru dengan belajar di rumah kita bisa jadi jauh lebih efektif karena semuanya itu bergantung sama kecepatan dan kemampuannya kita. Jadi itu yang pertama kali perlu ditanamin. Terus gimana caranya supaya bisa belajar efektif? Salah satu cara yang paling efektif, terbukti secara penelitian adalah dengan actively engage dengan materi yang ada. Jadi jangan cuma dengerin dosen diem ngelamun gak ngapa-ngapain, atau jangan cuma baca textbook gak ngapa-ngapain, tapi kita harus actively engage. Misalnya dengan bikin catatan, atau dengan berusaha ngafalin komat kamit sendiri, atau berusaha bikin ringkasan tapi jangan buka textbooknya gitu. Jadi kita kayak abis baca textbook terus bikin ringkasan tapi nggak baca textbooknya lagi gitu. Jadi kayak menguji diri sendiri. Nah, dengan cara-cara itu kita bisa benar-benar memastikan bahwa kita udah benar-benar paham nih sama materinya gitu. Jadi pokoknya apapun metode belajar yang kita pakai supaya efektif itu harus dilakukan secara aktif. Nggak bisa cuma membaca secara pasif atau cuma dengerin secara pasif gitu. Ih, bener banget. Thank you banget Kak. Jadi kayak we live up to our challenge ya. Jadi kayak kalau kita belajar tapi tanpa challenge itu rasanya kayak ya udah lewat-lewat aja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi kalau mau mempunyai daya serap yang tinggi, kita lebih baik bahkan membuat challenge buat diri kita sendiri dan akhirnya kita merasa puas dan juga materinya masuk ke otak gitu ya. Nah, terus ada tips and trick gak sih Kak, gimana caranya buat belajar yang efektif ini gitu loh di rumah? Kan kalau kata orang-orang kan the hardest is always to start gitu. Gimana sih Kak? Bener banget, yang the hardest is to start itu bener banget. Aku juga ngerasain paling susah tuh memulai, karena memulai itu kita butuh energi yang besar banget. Kayak procrastination itu sebenarnya gampang banget diatasi kalau kita udah mulai ngerjain gitu. Jadi sekalinya kita udah mulai, semuanya tuh bisa terselesaikan secara otomatis. Nah, salah satu cara untuk aku memulai itu adalah dengan mulai pakai tugas yang paling singkat, yang paling mudah, tapi tetap bisa bawa ke productive mode. Contohnya adalah beresin meja belajar, ngerapiin file PPT dosen, atau bikin to-do list gitu. Jadi pokoknya mulai dulu dari tugas yang paling gampang, tapi make sure kalau itu benar-benar bikin kita dalam productive mode. Misalnya aku mau bikin catatan buat materi ini gitu. Aku ngitung 5, 4, 3, 2, 1. Dalam hitungan yang pertama aku udah harus mulai nulis. Nah, itu buat aku membantu banget sih buat memulainya. Setelah kita bisa mulai, nanti semuanya otomatis bakal selesai. Keren banget Kak, keren banget. Aku sebenarnya dari tips and trick dan kakak itu aku juga udah ngelakuin, tapi secara involuntary. Jadi kayak aku ngelakuin pasti udah deket-deket deadline. Dan itu yang kayak ngerapiin meja belajar, juga apa sih, nge-arsip-arsip kayak PPT dosen itu aku lakuin, tapi gak kayak dengan secara sadar, tapi kayak karena aku memang butuh aja pada saat itu, makanya aku langsung lakukan. Jadi dengan tips and trick dan kakak ini, aku harap sih aku juga bisa seperti kakak gitu ya. Jadi kayak untuk belajar secara efektif di rumah pasti bisa. Oke, seperti judul kita nih. Terus ada juga nih peningkatan pentingnya adaptasi dan resiliensi. Menurut kakak sendiri untuk apalagi di zaman online gini ya, menurut kakak itu adaptasi dan resiliensinya itu gimana sih? Jadi kayak supaya kita bisa beradaptasi terhadap lingkungan kita gitu loh. Lingkungan kita kan selalu berkembang, selalu evolusi lah anggapannya. Jadi kayak biar kita gak terevaluasi oleh peradaban gitu. Oke, ini pertanyaannya menarik banget ya tentang adaptasi dan resiliensi. Aku jadi ingat sebenarnya pandemi ini sangat-sangat memaksa kita untuk melebihi kapasitas kita yang sebelumnya, karena you can only know how strong you are when being strong is the only option you have. Benar kan? Dan pandemi ini benar-benar membantu kita, kayak mendorong kita, memaksa kita untuk jadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan adaptasi dan resiliensi.
Jadi sebagai mahasiswa ya, terutama adaptasi dan resiliensi ini bisa dilakukan dalam banyak hal gitu. Kayak sekarang banyak banget mahasiswa yang bikin inisiatif online, bikin social movement yang online. Kayak teman-teman juga dari TSA IPB bikin podcast gitu. Itu inisiatif adaptasi, bentuk-bentuk adaptasi yang akan membantu kita untuk berkembang, untuk melihat pandemi ini sebagai sebuah opportunity, bukan sebagai sebuah challenge. Terus misalnya dalam kebiasaan belajar nih, banyak banget cara yang bisa dilakuin kalau misalnya online. Misalnya kita bisa ngadain online class sama teman-teman, kita bisa jadi online tutor karena dengan ngajarin orang lain kita bisa jadi lebih paham terhadap materinya kita sendiri. Kita bisa bikin video-video pembelajaran karena itu juga bikin tambah paham. Bisa mengeksplor banyak banget metode-metode belajar yang cuma bisa diakses secara online gitu. Jadi sebenarnya di masa pandemi ini ada banyak banget cara untuk beradaptasi dan untuk mengembangkan resiliensi, tinggal kitanya aja mau apa enggak untuk melakukan itu. Karena perubahan akan selalu ada, tinggal kitanya aja yang mau bersikap seperti apa terhadap perubahan itu. Gitu. Ih, keren banget. Aku terpesona banget nih dengan statement kakak yang kayak tinggal kitanya aja yang mau atau enggak. Mau gak nih? Mau dong, pastinya mau. Dan aku juga tadi mau pinpoint juga perkataan kakak yang bilang tinggal kitanya aja yang mau melihat daring ini tuh sebagai opportunity atau malah sebagai halangan buat kita. Dan pastinya kita harus pilih sebagai opportunity. Contohnya yang tadi kakak bilang bisa tutor ya kak ya. Dan kakak sudah melakukannya sekarang, bener gak? Bener, oke. Keren banget. Nah, sepertinya itu bahasan kita untuk hari ini sih. Udah gak ada lagi dan mungkin dari kakak ada closing statement gak nih? Oke, terima kasih juga buat teman-teman sudah mendengarkan podcast ini. Pada akhirnya aku cuma mau mengingatkan bahwa ya pandemi itu berat, tapi semuanya pasti akan bisa dilewati kalau kita mau beradaptasi, kalau kita mau berjuang. Dan pasti seberat apapun pandemi ini, kita nggak akan dapat pencobaan atau ujian yang lebih berat daripada yang kita bisa hadapi. Jadi aku percaya teman-teman pasti bisa menghadapi pandemi ini bersama-sama. Oke. Give me a broader shoulder ya, not a smaller problem gitu ya. Iya, benar banget. Oke, makasih semuanya udah dengerin podcast kita untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!